Audio Jungle. Baik. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Dia bilang, Pak, mohon maaf, Bapak sebagai seorang muslim tidak diperkenankan buat melihat-lihat isi rumah seseorang. Laki-laki tua tersebut menjawab, mohon maaf nak, karena saya rasa rumah ini dulunya rumah saya. Dia bilang, bukan Pak, maaf, ini rumah ibu saya dan rumah saya. Oh iya, maafkan saya nak. Bapak saya sudah meninggal dunia Pak sejak lama. Lagi bicara-bicara seperti itu, si istri yang di dalam nih, si ibu nih kayak kedengeran suara-suara yang dia kenal gitu. Pas dia keluar langsung yang, ini agak adegan-adegan ala drama-drama ya. Farruh, kamukah itu? Yeah. Pas dia lihat gitu, oh ternyata kamu masih hidup. Ya begitulah. Jadi rupanya itu adalah suaminya Farruh yang dulu dikirain itu udah meninggal dunia. Ternyata masih hidup. Dia sempat ditawan oleh pasukan musuh, tinggal sekian lamanya teman-teman, sampai 20 tahun. Akhirnya kemudian dia berhasil kabur dari sana, tapi ya sudah sangat tua saat itu. 60-an tahun lah gitu. Padahal waktu pergi masih 40-an tahun. Udah tuh, wah luar biasa sekali ya bahagianya mereka itu. Gak lama kayak mau deket waktunya zuhur gitu. Jadi si anak yang memang harus mengimami sholat, Robiah ini ya. Dia bilang kemudian kepada bapaknya, Pak mohon maaf waktu sholat saya sudah dekat, saya harus pergi ke masjid dulu. Kata bapaknya, baik nak, saya akan menyusul nantinya. Jadi si anak berangkat nih ke masjid dan mulai mengimami sholat di sana. Farruh datang belakangan, jadi kan softnya belakang tuh. Farruh sampai, iya benar Farruh. Farruhnya ada di soft belakang. Habis selesai sholat, kemudian majelis gitu. Majelis, jadi orang-orang yang sholat di situ tuh nggak bubar. Habis selesai sholat dengerin Farruh ini gitu. Apa namanya, tausiah. Mereka semua dengar dengan khusyuk begitu kan, penjelasannya. Si Farruh dari belakang tuh cuman kedengeran suara samar-samar, kemudian lagi mukanya tambah gak kelihatan lagi, belum lagi matanya memang sudah menua sehingga akhirnya gak cukup lihat gitu. Dia nanya sama sebelahnya, yang imamin siapa sih nih, yang lagi bicara nih siapa? Dia bilang, oh kamu pasti bukan orang sini ya? Iya memang, saya asalnya orang sini tapi sudah pergi cukup lama. Oh iya, karena semua orang di sini kenal semua sama dia. Siapa dia? Dia sang pemberi pendapat, Robi'atur Ra'i. Oh, belum sempat kenalan juga, belum sempat cari tahu nama anaknya tadi. Dia bilang gitu, Masya Allah, berapa umurnya, kelihatannya kedengeran suaranya kayak masih muda. Iya, umurnya masih lah 20-an tahun. Oh masih muda ya. Beruntung sekali bapaknya udah meninggal. Bapaknya udah meninggal 20 tahun yang lalu dalam peperangan. Kesian, dia gak pernah kenal siapa bapaknya. Kalau saya punya anak gadis juga udah saya kawinin sama dia. Teman-teman sih sekalian, si bapak masih penasaran gitu. Kalau waktu itu anak saya, istri saya tuh melahirkan juga anaknya kira-kira umur segini gitu. Bapaknya siapa namanya, kamu tahu nama bapaknya? Tahu Pak, terkenal. Siapa namanya? Farruh. Saya bahagia sekali, senang banget. Dia langsung kebayang-bayang istrinya, ya Allah luar biasa istri saya. Anak saya sudah jadi seperti itu, seorang ulama, dimuliakan orang, luar biasa, bahagia sekali hatinya.
rasa-rasanya tuh kayak antara dia dapat gunung emas sekalipun nggak bisa ngebandingin rasa bahagia dia memiliki seorang anak yang adalah seorang ulama seperti itu. Dia pulang nih dengan bahagia yang luar biasa. Sementara istrinya nih di rumah nih ketar-ketir, dia maju mundur ke depan ke belakang. Ya ampun, duitnya udah habis tuh yang dulu. Dinitipin duit, saya nggak tahu dia masih hidup, gimana nih ya. Ya Allah, ntar kalau dia tagih saya mau jual apaan nih. Suaminya pulang, kemudian dia pun mulai siap-siapkan makan dan lain sebagainya. Kemudian dibilang gitu sama suaminya, Farruh, maafkan saya, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kata Farruhnya, iya saya juga ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan padamu. Dia bilang, ya udah kamu duluan. Enggak, kamu duluan aja. Kamu duluan aja. Dia bilang, apa yang mau kamu sampaikan? Kata istrinya bilang, Farruh, mengenai uang yang kamu titipkan dulu itu. Kenapa? Uangnya sudah habis untuk biaya pendidikan buat anak kita. Katanya Farruh, alhamdulillah kamu telah menjadikannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya mau ngomong sama kamu, rasa terima kasih saya tak terkira. Di masjid tadi yang mengimami dan yang bertausiah adalah anak kita. Saya tidak bisa membalas kebaikan kamu selama ini kepada saya, telah membesarkan anak menjadi seorang yang mengerti ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memuliakanmu, tidak ada yang lebih dapat memuliakan anakmu daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saran saya buat para ibu-ibu nih, ibu-ibu muda, ya, buat para ibu-ibu muda, kalau kamu lihat anak kamu cerdas, sekolahkan ilmu agama. Sekolahkan ilmu agama. Islam ini sangat memerlukan ulama-ulama cerdas. Islam ini sangat memerlukan orang-orang yang dapat memahami Al-Quran. Islam ini sangat memerlukan orang-orang terutama dari kalangan perempuan yang dapat mengerti hukum-hukum fikih dengan sangat jelas. Teman-teman saudaraku sekalian, saya Halimah Lidrus banyak bepergian ke berbagai macam daerah. Saya suka tanya gitu, di sini ada dokter, banyak ustazah. Di sini ada penjahit, banyak ustazah. Di sini ada pedagang, banyak ustazah. Apa di sini buah yang lagi musim? Itu enggak ya, enggak masuk. Enggak masuk. Teman-teman sekalian, saya suka nanya gitu, di sini yang kurang apa? Ustazah, di sini yang kurang ustazah. Maksudnya bukan ustazah Ali, maksudnya ustazah. Seorang ustazah yang mengajar dan mengerti ilmu agama dengan benar. Bukan hanya asal pintar bicara, dengar hadis dari YouTube, dengar hadis dari Google, kemudian dia sampaikan. Bukan, teman-teman. Yang panjang waktunya belajar ilmu agama dan mengerti ayat Al-Quran, dia mengerti sebab nuzulnya, ayat Al-Quran dia pandai menjelaskannya, dia mengerti sesuai dengan faktanya, faham sirah Nabi Muhammad, faham banyak, hafal hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kekurangan banyak hal dalam hal ini. Maka adik-adik yang belajar di pondok pesantren ini, dek, kamu jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang waktumu. Nggak usah cari-cari tahu cowok cakep di sana siapaan aja. Nggak usah pengen-pengen banyak tahu kenalan-kenalan laki-laki ini apa segala macam, nggak usah. Dan nggak usah juga kesibukan sama teman-teman kamu gitu kan. Si itu nggak seneng sama saya, si ini seneng sama saya. Nggak usah banyak waktu. Jangan waktumu untuk hal-hal yang nggak perlu.